Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pionir semua dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman hari ini tetap semangat ya. Oke, seperti biasa ya teman-teman ya, ketika di awal video saya selalu mengajak teman-teman pionir untuk jangan lupa klik petirnya ya teman-teman ya. Karena saya yakin banyak pionir ini yang kadang klik petirnya suka telat-telat ya teman-teman ya. Bahkan ada yang kadang kliknya 2 hari sekali, mungkin kliknya ada yang kalau pas inget doang. Nah ini makanya saya selalu mengingatkan di awal video saya ya teman-teman ya, agar teman-teman pionir ini tidak lupa untuk klik petirnya. Oke, di sini saya langsung aja ya teman-teman ya. Di sini saya akan update lagi seputar informasi dari aplikasi Pi Network ya teman-teman. Kita langsung aja ya di sini tanpa berlama-lama. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah logistik ya teman-teman ya, atau Pi Network logistik. Karena bagaimanapun logistik dari Pi Network ini kedepannya mungkin akan jadi salah satu utilitas dan ekosistem dari Pi Network ya teman-teman. Kenapa bisa begitu? Oke, mari kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Oke, di sini ada updatean dari apa nih, Pi Network Exchange ya, atau Pi Mainnet Exchange. Kita langsung aja guys. Halo pionir, topik yang ingin saya bagikan kepada Anda hari ini adalah logistik. Mengapa logistik penting bagi ekosistem jaringan Pi? Seperti yang Anda ketahui, jaringan Pi menyasar pada pasar peer-to-peer dan semua barang dan jasa disediakan oleh Picoin. Oleh karena itu, logistik akan menjadi industri yang sangat diperlukan setelah jaringan Pi meluncurkan Open Mainnet. Kita akan menyaksikan revolusi besar yang mengubah bentuk tradisional dan teknologi blockchain. Sebenarnya pengiriman barang saat ini relatif efektif. Namun permasalahan penipuan dan kualitas produk kepada pembeli masih banyak kekurangan dan keterbatasannya. Oke guys, jadi di sini teman-teman ya, kenapa logistik ini penting untuk para pionir nanti ke depannya? Yang pertama adalah karena Pi Network ini nantinya ya teman-teman ya, ketika sudah open mainnet, tentu teman-teman pionir ini ada yang berbelanja di lain daerah, lain negara, lain provinsi, dan lain kota ya teman-teman ya. Tentu barangnya ini bukan hanya barang yang online ya. Tentu ada juga barang-barang yang harus memang pengirimannya menggunakan logistik. Nah, logistik ini nanti akan sangat berguna ya teman-teman ya. Jadi teman-teman pionir yang dari Jakarta bisa mengirim barang melalui logistik ke Kalimantan, dan yang dari Kalimantan bisa mengirim barang ke Pulau Jawa. Nah, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Kita langsung aja lagi. Saya pikir dengan blockchain dan jaringan Pi, industri logistik yang akan datang akan mampu memperbaiki sebagian besar kekurangan di atas. Pembeli atau distributor harus berkomitmen dan akan dihukum jika melanggar prinsip. Berdasarkan blockchain dan kontrak pintar, pengguna akan terlindungi, transparansi antara pembeli dan penjual, dan keandalan akan meningkat. Itu sangat membantu kualitas layanan dan kehidupan. Hingga saat ini saya merasa sangat beruntung dan mengetahui proyek Pi sejak dini. Oke, kemudian kita lanjut aja ya. Terima kasih core team yang telah menyatukan komunitas sehingga kita dapat lebih memahami cryptocurrency, sehingga kualitas hidup kita dapat meningkat. Terima kasih atas kontribusi Anda untuk membantu saya meningkatkan konten artikel. Oke guys, jadi itu ya teman-teman ya, pentingnya logistik dari Pi Network ini nanti ketika Open Mainnet sudah dibuka. Saya yakin nih teman-teman ya, nantinya logistik ini atau Pi logistik ini akan sangat berguna ketika nanti para pionir ini sudah bisa bertransaksi di Open Mainnet nanti. Oke, kita langsung aja ya teman-teman ya. Di sini juga dibahas sama Hoka News ya. Kita langsung aja update di sini guys. Oke, pasca peluncuran Open Mainnet, Pi Network logistik akan menjadi tulang punggung penyediaan barang dan jasa menggunakan Picoin. Transisi dari model tradisional ke teknologi blockchain akan membawa revolusi yang signifikan. Penggunaan Picoin sebagai alat tukar akan mengubah cara perdagangan dilakukan, memastikan transaksi yang aman, andal, dan transparan bagi penggunanya.
Kemudian di era sebelumnya, logistik seringkali menghadapi tantangan terkait keandalan, transparansi, dan ketepatan waktu. Namun, dengan adopsi blockchain dalam logistik Pi Network, aspek ini siap untuk diatasi dengan mencatat setiap langkah dalam rantai pasokan secara terdesentralisasi. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan antara pembeli dan penjual sekaligus meminimalkan kesalahan dan penipuan. Kemudian di sini ada lagi peningkatan melalui teknologi blockchain, kemudian peran Picoin di Open Mainnet ya. Nah, ini sudah kita update di awal video tadi guys. Kita coba lihat lagi di bawahnya ya teman-teman. Kita lihat lagi di bawahnya. Oke. Kita coba telusuri yang ini ya. Penerapan teknologi blockchain dan kontrak pintar akan mengatasi berbagai kekurangan yang ada. Melalui smart contract yang diprogram, peningkatan transparansi antara pembeli dan penjual akan meningkatkan kepercayaan dan kualitas layanan. Smart contract ini akan menjamin kinerja dan pengiriman barang yang disepakati, menghilangkan kekhawatiran akan penipuan atau kualitas produk di bawah standar. Kemudian blockchain juga menghadirkan inovasi dalam hal pelacakan dan manajemen inventaris. Dengan informasi yang terdesentralisasi dan tercatat secara transparan di blockchain, akan lebih mudah untuk melacak asal dan pergerakan barang, sehingga mengurangi risiko kehilangan atau penipuan. Kemudian di sini ada lagi peran Picoin di Open Mainnet ya. Setelah peluncuran Open Mainnet, CoinPi akan memiliki berbagai fungsi bagi pengguna. Pengguna dapat memanfaatkannya untuk menciptakan nilai utilitas dan mendapatkan keuntungan. Di bidang logistik, CoinPi akan bertindak sebagai media yang memungkinkan pelaku industri melakukan transaksi tanpa hambatan dan memberi insentif kepada mereka yang berkontribusi pada rantai pasokan. Oke. Kemudian kita coba lihat di sini ya, Pi Mainnet Exchange. Kita coba lihat sebentar di sini. Oke, kita tunggu masih loading ya teman-teman. Nah, ini informasinya apa? Kita coba telusuri. Setelah Open Mainnet berlangsung, Pioneer akan memiliki banyak cara untuk menggunakan CoinPi. Anda dapat menggunakan CoinPi untuk menciptakan nilai utilitas dan mendatangkan keuntungan. Semuanya dimulai sebagai peluang bagi semua orang yang mengetahui cara memahami proyek jaringan Pi. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya, manfaat nanti dari logistik Pi Network ya. Dan saya rasa ini nanti akan digunakan oleh para pionir ya. Mungkin nanti akan ada logistik yang dari Indonesia dan ada juga yang logistik dari mancanegara ya teman-teman ya. Menarik, tinggal kita tunggu aja nanti kapan kira-kira Open Mainnet-nya. Apakah akan di 2024 atau di 2025? Oke, semuanya masih rahasia ya teman-teman. Intinya adalah teman-teman jangan lupa diklik petirnya ya teman-teman ya. Oke, sekian saja. Global begitu ya, luar biasa. Nikmat apa lagi yang kita dustakan? Amin. Alhamdulillah. Itu yang pertama. Jadi kita harus memahami bahwa kita semua harus ada di rumah besar yang sangat sejuk, namanya Peace of Global. Kita berikan tepuk tangan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada inovasi yang harus kita lakukan. Alhamdulillah manajemen sudah menggariskan. Ada dua yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Yang pertama ketahanan pangan dan yang kedua keuangan. Ketahanan pangan ini menjadi fondasi karena dunia akan masuk pada resesi pangan. Dan alhamdulillah teman-teman pionir di Indonesia ini mulai siap. Melalui pusat global ini kita akan mendesain, kita akan berjuang bersama untuk ketahanan pangan lokal kita. Maka apa yang harus dilakukan oleh teman-teman keluarga besar pusat global yang ada di Kerawang? Silakan teman-teman berdiskusi. Kebutuhan lokal apa yang harus kita persiapkan di sini? Apakah padi atau hal-hal lain, makanan yang betul-betul
bisa mensejahterakan minimal keluarga besar Pisau Global, keluarga besar di Kabupaten Karawang ini